Dengan channel Anan FM. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak-bapak sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Semangat insya Allah. Oke, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalam menika menjadikan sami saged lenggahan saged sareng-sareng kumpul bersama-sama bermajelis di masjid ini dalam kondisi semangat, dalam kondisi ingin senantiasa men-scale up, meningkatkan kemampuan kita di dalam dakwah. Karena dakwah ini adalah salah satu kewajiban Bapak Jenengan Sami yang harus kita selenggarakan dengan secara serius. Serius bukan berarti kemudian orang iso guyu mboten saged humor, tetapi serius berarti menjadikan proses dakwah menika sebagai satu hal yang sifatnya berkelanjutan. Kayak misalnya, kalau boleh saya mengambil ibarat, soalnya saat ini sebuah ibarat saja kadang-kadang bermasalah. Kalau boleh saya ibaratkan, kalau dengan sami menika dai hari ini, sing ngelola masjid, sing ceramah, sing ngurusi umat, itu adalah marketernya Allah, tim penjualnya Allah, orang yang ke lapangan cari umat untuk diajak ke masjid, kemudian dicerahkan pemikirannya, diajak kepada kebenaran. Maka seorang marketer ketika dia jualan produk, pasti dia akan berpikir, piye carane bikin produk kuwi laris. Kata sedikit, air mineral segmen ini, dia itu sedang berperang terhadap salah satu air mineral yang mereknya Aqua. Wah, sponsor. Padahal dari dulu Aqua itu top brandnya mineral. Jadi kan mestinya berjalan baju putih, pas jagung kali sinoman mas Aqua sih mas. Padahal saya DKI jadi ya. Pokoknya kalau ngomong air putih mesti Aqua, top brand di kepala kita itu Aqua. Tapi dengan adanya Aqua itu milik Danone itu perusahaan besar yang mendukung invasi Zionis Israel ke Gaza Palestina sampai sekarang menyerang Rafah, bahkan menembak mati staf PBB. Ini mulai mendapat tempat. Sekarang hampir dimanapun saya ngisi pengajian, pasti ini mereknya. Putih-putih. Pasti minerale. Makanya ini kan marketingnya mineral ini pasti juga berpikir keras. Ini caranya ngalah produk Aqua
Pertama mungkin dari penampilan, kenapa botolnya dia kok warnanya serba biru, kenapa iklannya orang bak-bak ngomong kayak ada manis-manisnya ya, padahal aja memiliki orang manis-manis itu lah. Sebenarnya ngomong permen ya. Itu yang saya sebut, kalau seandainya marketingnya liberal itu menyerah, dia tidak bisa menembus pasar yang dikuasai oleh Aqua. Dan Aqua sekarang fight back, dia menyerang balik dengan mengatakan tidak semua air itu Aqua. Kemudian dia menggunakan seorang perempuan berjilbab, saya adalah karyawan Pak Tirto adalah yang punya Aqua. Ya, kalau panjenengan masih ingat di TV itu, saya sudah puluhan tahun bersama Pak Tirto. Kami selalu menjaga kemurnian Aqua dan lain-lain. Dia ingin menunjukkan bahwa kami itu tidak seperti yang dituduhkan, tapi data menyebutkan apa? Ya memang terjadi dukungan terhadap penyerangan itu. Makanya sampai jadi komposer mengatakan di dalam podcastnya, kalian boikot itu mau ngapain? Gak ada manfaatnya loh. Siapa bilang Starbucks itu hampir bangkrut sekarang? McD di Kediri itu sepi, tidak ada orang. Meskipun kalau di Jakarta masih banyak yang abai. Di UNS itu bukan McD. Ketika dimunculkan di Instagram, komennya masuk UNS, tega ya mas, bukan McD di dekat UNS. Sausnya loh, saya pikir saus tomat, tapi ternyata darahnya bayi-bayi Palestina. Jadi baru dia muncul pertama aja dibully ya, bisa-bisa sampai netizen. Nah, lalu penjenengan sama menikah dalam tanda kutip sebagai marketernya Allah, sehingga demi umat. Pripun carane supados umat menika seneng ing masjid, pripun carane supados masjid menika menjadi tempat yang menenangkan, mencerahkan kepada orang-orang yang mendatanginya, bagaimana pelayanan kita menjadi lebih bagus, masyarakatnya lebih beriman dan bertakwa. Wabil khusus pembahasan kita hari ini adalah menyoal tentang millennial generation atau hari ini yang kita sebut sebagai generasi Z. Lalu lagi mungkin bapak-bapak radio roaming, maksudnya roaming itu kok pembahasannya aku mudeng ya. Jadi mungkin insya Allah mau jelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, terus kita bapak-bapak sekalian, saya mau memulai pembahasannya pada pembagian generasi dulu, sebelum nanti kita bahas yang sifatnya teknikal. Terus masyarakat Amerika Barat itu sering melakukan penelitian-penelitian terhadap konsumen mereka. Salah satunya adalah meneliti tentang pola perilaku dari masyarakat disesuaikan dari usianya. Maka masyarakat Barat membagi manusia berdasarkan kelahirannya. Pertama disebut sebagai generasi baby boomer. Siapakah orang yang masuk kategori baby boomer? Yakni orang-orang yang lahir dari mulai pengeboman Hiroshima Nagasaki sampai tahun 1979. Oke, berarti Mbah Kakung, Mbah Putri. Ciri-ciri baby boomer pun setunggal, lebih memprioritaskan kerja keras daripada kerja cerdas, lebih memprioritaskan kerja otot daripada kerja otak. Bukan berarti baby boomer menikah kemudian otaknya lebih buruk daripada generasi sebelumnya, bukan, karena zamannya memang menuntut seperti itu. Itu tunggal baby boomer. Yang kedua, generasi yang disebut sebagai generasi milenial. Sinten bapak-bapak sekalian, generasi milenial orang-orang yang lahir tahun 1980 sampai 1994. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang seusia itu. Separuh kena internet, separuh boten kena internet.
Karena internet masuk mungkin pada saat tahun-tahun 1997, 1998. Lah, Barniku ada penyebutan yang disebut sebagai generasi Z, yakni generasi anak muda yang lahir tahun 1995 dumugi 2024 iku dipunwastani generasi Z. Sing ajeng kula panjenengan sami bahas. Maka dakwah itu paling bagus adalah mengenali objeknya dulu. Nah, karena kalau menjadikan sami ketika sepakat pilih kabeh masjid itu saat ini kekurangan canom. Angger pengajian sing minum ya wis tuwa. Jenenge sing minum iki kudune canom. Sing adzan ya wis tuwa, sing qomat ya wis tuwa. Sing imam ya wis tuwa, sing makmum ya wis tuwa, sing nyapu, sing ngomel nggih pun sepuh. Canome yo nek ndi? Canome ternyata do pindah teng HP-ne dhewe-dhewe. Ngaji, yo le ngaji le. Anu wae Pak De. Tak kira kon live streaming wae. Jadi aku rasane masjid engko tak pantau saka omah. Iso karo daya-daya nganggo headset, iso tak sambil liya-liyane ora sah ning masjid dadak nganggo lambi koko sarungan wudu sik mlebu masjid nunggu nek ngantuk ketok. Maka muncul Gen Z yang sifatnya setunggal. Anak-anak remaja itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, menurut survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga, dari 1.200 anak usia SMP SMA, berapa jam mereka menghabiskan waktu di HP mereka? Minimal 5 jam dalam satu hari dan maksimal 24 jam. Bahkan beberapa ahli mengatakan nek misale cah nom niku ora gebelen BAK, ora gebelen BAB, maka kemungkinan niscaya nek HP niku dicolokke ning listrik, pakai datane kebak, mungkin dia tidak akan beranjak dari tempat tidurnya sampai kakinya itu metu lumute. Loh, kok bisa terus mengatakan ribut? Karena ternyata para pemain media sosial TikTok, media sosial snack video, dan media sosial yang lain yang sekarang dimainkan anak muda kita itu mempelajari algoritma, bapak-bapak sekalian. Algoritma panganan meneh. Ya terus kita perlu gambar ini sekecil. Misalnya jenengan Pak buka TikTok, jenengan nonton video dalam almarhum Kiseno Bantul, pas acara Limbung Canggih, pas acara dagelan, jenengan nonton mungkin dipantau oleh TikTok setengah detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit, langsung TikTok menangkap minat jenengan. Mungkin jenengan dikei video sejenis dalam beberapa tayangan. Jadi kiseno, jenengan scroll kiseno meneh, scroll kiseno meneh, scroll Kimanto Sudarsono, scroll Rantoi di Bidel, scroll Timbul, scroll Cak Percil, sejenisnya. Jadi jenengan ditangkap minatnya, terus kemudian dikasih muatan yang membuat otak panjenengan menikah nyemprot apa yang kita sebut sebagai hormon peniletilamin, hormon bahagia. Berarti ini suara terus buka TikTok. Nah, bapak-bapak sing nom lagi seneng nonton Ustaz Adi Hidayat
nyebut surat As-Su'ara sebagai surat pemusik. Debat kali Ustaz Salafi Mublim Safikra. Wani mungkin jenengan gini itu terus. Iki sopo iki sopo. Tapi nek jenengan-jenengane nonton timnas sing dibingi kalah oleh Uzbekistan. Terus kalah meneh kalih Guinea. Wis diwangi nonton bareng ning balai desa. Niku balai desa gawe nobar, masjid gawe nobar, kalah. Nek ditonton menang, bareng ditonton malah kalah. Nanti jenengan dia akan dikasih pak video-video sejenis bal-balan, sebenarnya nonton tinju juga video tinju terus. Makanya pernah ada seorang ahli ditanya, kok cantok iso kelek banget karo HP piye ya? Kayak orang narkoba. Kalau penjadian Islami kayak boten kena narkoba, lenggah kena itu oleh teh, oleh snack, angsal pengajian, isolunggo oleh sendena. Iku pun bahagia pak. Suara hari kalau pengajian, lampu pagian, ketemu konco-konco, oleh teh panas. Tapi nek wong nek kena narkoba, ketemu ini boten iki pak. Bukan sesuatu yang membahagiakan. Ketemu bojo ini apa yang gimana kena narkoba, wis seneng. Guyu, meskipun nanti juga tetap guyu. Ketemu anak lucu, keselilan kafe. Tapi nek mau kena narkoba, dia harus minum narkoba dulu baru bahagia. Nah, orang kalau sudah kecanduan ini, dia baru bahagia kalau dia sudah pegang kakinya. Makanya jenengan ningali betul kasus anak kecil, HP-nya dijual bapaknya sama ibunya. Padahal itu HP ini jadi nabung nganggo duitnya dewe. Kemudian karena bapak ibu butuh duit, dijual. Jadi stres, semi stres, nangis dewe, bunga dewe, dan status seperti ODGJ. Akhirnya Pak Jokowi sampai turun tangan, dikasih bantuan terus dapat beasiswa. Terus bapak-bapak, oh nih, HP-nya anakku tak jual balik oleh beasiswa. Konten. Nah, artinya 5 jam sehari maksimal 24 jam. Kalau jadinya kalau coba pak, kalau tinggali kalau pas keluar atau cilik punya kalau HP kan, kalau mereka mulai mengajar pemilihan kadang istri itu basket malam. Saya kadang beli nasi goreng itu, si goreng suami, si bungkusi istri, anak cah cilik itu bejak bagus kayak HP, suami dolan HP. Ya memang dia tidak akan mengganggu bapak ibunya, tapi dia menjadi candu buat mereka. Nah, sing awake dhewe adepi cah nom saat ini itu, cah nom yang 5-24 jam dia pegang HP. Bahkan pada beberapa remaja tertentu, bapak-bapak sekalian, mereka tidak bisa tidur kecuali harus pegang HP. Kalau yang putri-putri kadang-kadang dicolokkan pakai headset, nanti ngantuk, colokin ini, nunggu radio, nunggu lagu, atau scroll TikTok, atau nonton drama seri Korea. Nek sing lanang niku mungkin mabar, main bareng kadang jam 2 malam mereka baru main bareng. Bisa saling ngobrol satu dengan yang lain. Ini remaja yang hari ini kita hadapi. Terus saya kira Pak, kalau melihat remaja yang sudah kecanduan seperti itu, satu remaja kita menjadi agak lebih agresif daripada remaja zaman dulu. Wani, kalau wong tua, yang mesti belajar apa mereka. Bangga saya kan dari pun sepuh. Penuju ramai. Yang kedua, remaja menjadi gampang baper, ngambekan. Nek bahasa saat ini apa? Drama.
Dengan nonton sirat-siratan di tempat wudhu, aja sirat-siratan di tempat wudhu. Dengan pas melampah di video Discovery. Guys, ini Pak Dini biasanya ngarang awal juga sirat-siratan di tempat wudhu guys. Dengan tidak melakukan dikiri lagu ini ya kan, dikiri lagu macam-macam. Ini yang sedang ramai kan, ada seorang ibu-ibu sedang lihat poster bioskop, terus di video terus di guyu cekikian, dilecehkan, ya kan, ketawa-ketawa. Itulah remaja kita. Jarinya cepat sekali, tapi akhirnya gampang remuk, gampang sensitif, getar sedikit ceklek. Pramila, orang-orang sekarang menyebut anak muda kita sebagai strawberry generation. Itu hampir semua, Taiwan, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai anak muda yang ada strawberry. Ribut strawberry. Bentuknya lucu, bentuknya apik, warnanya merah, bibit-bibit kuning, rasanya seger. Ini nopo kelemahan strawberry, gampang bosok. Cahonnya apa ini kurang nopo. Bahasa Inggrisnya itu jos-jos. Jenengan bisa anak yang dahar tentang restoran setik, Pak, seneng Pak, susuk kok ngelik. Aku ya kok, aku sirloin Pak. Oh sirloin. Aku ya boleh. Oh mulai spaghetti dong. Terus dengan moco menu bahasa Inggris kabeh. Dengan pilih paling dowo, mix vegetables with peanut sauce. Mangsanya paling dowo berarti paling enak. Biar orang tuh mana ini daging, mana isinya daging, ini jenengan bisa kau pecel Pak. Mix vegetable sayuran diorang with peanut sauce itu sambal kacang. Mana saat ini pinter-pinter. Awalnya jadi BNSD sinamrin apa Pak? Saat ini garap PNCSD lagi gara-gara itu soalnya ngere ya. Nggak pakai orang cacing-cacing itu Pak? Wah, pinter-pinter tenang. Awalnya jadi nggak pakai anak Pak setengah tahun, kelas separuh yang mundur, separuh yang awal disilang. Pinter-pinter, cerdas-cerdas. Secara penampilan ayu-ayu, ganteng-ganteng. Pak kalau ganteng, ibu kalau ayu. Cuma apa? Gampang remuk. Getak sidik tinggal. Wah ini. Kelahiran anak kami terakhir menggunakan seragam. Soalnya minggat saat ini boleh gampang Pak. Timbangannya minggat zaman awal dia. Dia nak minggat itu Pak apa neng. Saat ini ada minggat tinggal buka aplikasi Gojek. Destinasi tentukan, Gojeknya dihubungi, dia langsung bayar, langsung taksi yang gue pinjol, gue kurang penak. Mulai saat ini itu serba instan, mentalnya gampang remuk. Sini-sini live, sini-sini laporan, sini-sini guys status. Awalnya dia bikin, kotak-kotak kalau gurunya mulai loh. Gurunya tadi cok dengan mantri gue enggak mau gue kotak-kotak guruku dengan mantap lah yang lupa itu kotak-kotak sisa. Saking kotak-kotak guru nih pahit, korok ya. Atau sing kejadian guru di Peliteng kalau bapak itu loh. Dikit-dikit bikin status. Jenengan lihat Pak, kelambine suwek, kecantol mager, srek, waduh, suwek kelambine. Casak ini kelambine suwek, jika HP loh, guys, aku baru kecantol pager guys. Ini pagernya guys, ini kelambiku suwek guys. Subscribe, like, share. Mulai saat ini itu, oh jawabannya kecantol pager, bunuh diri itu loh, like kok. Sebentar lagi aku bunuh diri ya. Kalau ada yang like, aku teruskan. Kalau nggak ada, aku nggak jadi. Yang TikToknya itu enten pengemis digital. Tapi kungkung dengan Pak Mandi itu,
Ayo teman-teman kasih giftnya. Nanti kalau giftnya banyak, saya akan guyur kepala saya dengan air satu ember. Ayo cepet yuk, ayo saya guyur. Iku cik penting. Wonten sing again. Ini kalau Pak, kolam tengah jalan raya perapatan kolamnya air mancun live itu. Ayo cepet guys, ini ngomong polisinya nggak ada guys. Nanti kalau polisinya nggak ada, aku negur guys. Ayo cepet guys. Jadi sekarang yang diserang ini ya mentalnya. Jadi kan mungkin saya dengar di kau itu kan di sana Ustaz, yang desa ya orang. Desa itu jangan dianggap desa. Sekarang dengan adanya ini nggak ada istilah desa itu. Kejadian kemarin dengan Mersani berita tentang Tumang itu besok hampir semua penduduknya itu mengraji kuningan tembaga. Ditemukan seorang laki-laki juragan temboko umurnya lagi 30-an. Ditelepon kancane rong dino ora jawab. Bareng diparani omahe, gerbangnya buka, lawangnya buka. Koncone rawani mlebu nyeluk warga. Diparani ternyata apa? Bocah itu pun terkapar dengan luka sayatan di leher yang menganga. Polisi datang, PCI hilang, HP Apple hilang, duit 2,5 juta hilang, sepatu Hoka hilang, breder hilang kabeh. Dipikir baru perampokan, tapi ternyata apa? Dipateni oleh pacarnya yang sama-sama laki-laki. Tumang loh Pak, Tumang itu gara-gara paling bocah jam setengah. Kita tidak sedang bicara Afrika, tidak sedang bicara Amerika, Tumang, Boyolali. Dapatnya pacar dari mana? Dari aplikasi. Mulai kapan itu melu seminar tentang Jawa Karya, pembicaranya Kak Sinyo, kegiatan tentang LGBT. Beliau bilang orang-orang LGBT itu punya aplikasi khusus. Aplikasi khusus yang saya misalnya kalau jadi kita lubang ini, nanti klik petanya itu dulu di lokasi dengan pencet lokasi. Aplikasinya dinyalakan. Nanti radius 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo muter. Nanti aplikasi itu akan menunjukkan di mana letak orang yang LGBT terdekat yang bisa diakses. Itu kejadiannya sudah seperti itu menurut saya. Pramila, tugas kita ini lumayan berat untuk ngejak cah nonton tentang masjid itu. Mulai kalau tulis buku strategi dakwah milenial ini untuk bapak-bapak yang ingin mendalami agak lebih jauh tentang urusan dengan agama. Kemudian yang kedua, anak muda hari ini selain mereka memang megang gadgetnya itu 5-24 jam sehari, kemudian mereka juga cenderung menjadi strawberry generation. Anak muda sekarang cenderung menghindari kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul secara fisik, dan mereka lebih suka berkumpul secara dunia maya. Jadi nek teng WA ketok aktif, tapi nek teng masjid jarang metu. Mulane datang di Instagram, teng medsos ketoke omongane dhuwur-dhuwur, bareng ditemoni makro kedis. Nah untuk itu mengenali mereka dulu ini, kalau menjadikan satu sama mengatas, tinggal kemudian pendekatan kita terbaik apa? Karena dakwahnya adalah perintah Allah, walaupun minkum ummatun yad'una ila khair. Dan hendaknya ada di antara umat ini yang fokus berpikir tentang yad'una ila khair, ngajak kepada kesainan. Maka monggo kalau menjadikan sami mulai sekarang agak menggeser fokus kita dari mungkin berpikir umat secara umum, kita kasih porsi kepada umat yang bernama anak-anak muda. Sebab apa ma'asyiral muslimin? Menawi kalau menjadikan sami tidak menyiapkan anak muda mulai hari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita nggak mungkin hidup terus. Harus ada penggantinya.
Ramulan dari kula niku rada sedih, Pak. Diceritani kanca kula niku lho. Jadi kelihatan kakek Jumatan, tapi dia nggak ngomong prakteknya sebagaimana. Jam 12 itu jadi 5 menit, khotibnya betul tujuh. Di WA cekran siji, di telepon diangkat. Jam 12 tujuh seperempat di parani rumahnya. Lawan itu rumah. Wah ini takbirnya balik ke masjid. Takbirnya juga yang sama khotib Pak ini. Betul saya ketutupah. Mas kalau lagi. Terus akhirnya takbirnya dibawa jamaah. Jamaah sekalian ini khotibnya tidak bisa hadir. Takbir juga nggak siap materi. Ada nggak jamaah yang bisa jadi khotib? Sama masjid boten sing iso. Wah ini masjid-masjidnya itu jumatannya mau bubar. Coba itu dari dimulai. Wah ini takbir yang kedua apa? Bapak-bapak sekalian, karena takbir juga nggak bisa khotib. Dan jadinya di boten setunggal pun sing saged khotbah hari ini. Siang ini Jumatan di masjid ini ditiadakan, kita ganti sholat duhur. Ibu Klaten Bapak. Klaten sing pesantren itu kuatah. Hampir tiap distrik itu ada pesantrennya. Itu kejadian pada sholat. Boten ke Kalimantan pelosok, boten Sulawesi, boten waduh-waduh, boten Klaten. Nah, kalau pendidikan sampai tidak mulai mengkaji dari sekarang, tidak mulai merangkul anak muda kita yang hari ini mereka disibukkan dengan gadgetnya, maka kalau menjadikan semi mungkin akan betul meninggalkan generasi dalam kondisi lemah. Padahal sudah diwati Allah, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihi dzurriyyatan dha'afa. Hendaknya kalian itu takut kalau meninggalkan di belakang kalian itu generasi yang lemah. Akhirnya pendekatan apa yang bisa kita lakukan kepada anak muda kita? Di dalam buku ini saya sampaikan beberapa pendekatan bahwa sebagai seorang pegiat dakwah, kalau menjadikan suami harus terus memiliki semangat. Ampun merasa lucu, wah data-datanya cahno koyo ngono, kenakalan sudah luar biasa, perzinahan merajalela, HP luar biasa, nggak bisa dikendalikan, burung lewat, jadi di kosan narkoba. Pegiat dakwah tidak boleh ciut, harus terus memiliki semangat yang membara. Ojo menewai dewi di bapak-bapak. Nabi Nuh niku dakwah berapa tahun? Dakwahnya hampir 900 tahun. Lainnya doanya ada awan bengi dodoki lawan kumantik. Tapi berapa yang ikut sama Nabi Nuh? Cuma 81 orang kalau tidak salah. Itu pun tidak. Apabila bapak-bapak ini buh pengusi ini kados nopo, awal dewi ini mungkin kedah terus semangat dengan apa yang kita punya sekarang. Kemudian kita harus mulai berpikir. Di halaman 23 itu saya sampaikan, lahan dakwah baru, bersiaplah. Nek mengajari ibu kita tinggal pilihkan pembicaranya, tentukan harinya, tapi nek cahnom itu gak bisa. Dengan cobi mawon, saya pernah nyoba di masjid saya. Ayo kita touring ke pantai. Kita carikan donatur, touring ke pantai, Pak. Gunung Kidul, Cahnono, sing melu itu sekitar 50 boncengan gue dengan Gunung Kidul kita kasih tahu siap. Kalau bagi-bagi Quran ke masjid, kita dapat Quran dari beberapa lembaga donor itu sekitar 50 kita kasihkan warga di daerah Gunung Kidul. Senang banget Qurannya. Rampung saya itu, insya Allah gini mas kasih masjid gini, lah gini. Siswe karena Pak, sisi-sisi ini masjid benar-benar. Ah, ya wis ini. 3 bulan kemudian
Kita tidak menyerah. Ayo, kalian ayo. Ya jangan yang dicontoh, yang peleseran, tampamu, pada kabel, camping, boleh di telur yuto, sewa lahan, go tinggal dewi, masak-masak, goreng-goreng dewi, pokoknya jangan menutup dari makanan yang wadah. Begini kita kasih tahu siapa, ini. Kalau teknologi siji, mau petang itu. Ayo mas, satu kata untuk masjid kita yang tercinta. Apa mas? Masjid Al-Muslimin sukses. Oh ya, siap. Woi, masjid Al-Muslimin maju. Woi, masjid Al-Muslimin rame. Sampai mau petang itu kalimatnya apa? Sesuai. Yoran. Jelas. Ini pun nanti mulai. Ustaz, kapan camping lagi? Ya. Boleh ditolong juga, kan sing moro menang kan. Itu camping boleh-boleh sudah Pak. Ya memang kayak gitu. Memang senangannya. Sampai akhirnya saya datangi Karang Tarunanya. Pas mereka waktu Karang Taruna tak kuarani. Teman-teman ini kita ada Bapak Burhan Sodik dari Nampir. Beliau ingin menyampaikan sesuatu, terus saya ngomong, Mas, Mbak, jadi kita kan jumlahnya kadang nih. Satu RW itu segini banyak Karang Tarunanya. Mereka kumpul di Solo sampai saya akan sepindah. Tapi kok saya nggak ada satupun yang mau ke masjid, kenapa? Ngomong itu kan kunjungan-kunjungan, begitu Bapak. Ada apa? Bu ya, mungkin kalau ada apa-apa sampaikan saja. Karena kalau takmir baru, ternyata kebuka satu fakta. Dulu mereka ada salah satu yang tersakiti gara-gara omongan takmir lama. Mau ke masjid, Pak Mulu, rata yang masjid, kok ini masjid lah. Kalimat ini ternyata bikin tato, terus dia itu kayak mempengaruhi orang yang lain. Misalnya masjid, kaku-kaku, kan ibu kering. Ya akhirnya efek banget gitu. Sampai sekarang untuk masjid saya belum bisa meluluhkan hati mereka. Tapi pada saat muslimin hampir semua seperti itu. Pernah di daerah Joyo Surat itu, yang masjidnya ada Pak. Pengajian remaja sebulan sekali undang saya. Ramai datang, anak-anak kecil SMP SMA, betul-betul remaja betul. Yusuf betul kata sederhana. Tapi nopo. Niku goro-goro ini takmir itu dari setiap pengajian hadiah itu api-api Pak. Door presiden itu kali itu, door presiden helm KYT itu tangan sewu papat second, terus tas merek, tas sekolah niku sepatu, terus wah walaupun bedek itu keras suwi dikasih itu dan ini tenang Pak. Papan langsung Ustaz, kayaknya belum dilanjutkan juga ya atau dikontes ya. Harta itu tidak bisa membuat orang tertarik pada kita, tapi kalau akhlak dimengerti, insya Allah bisa. Makanya ampun kapok, inilah hal baru, cakap dengan segala kompleksitasnya. Ringin, di lokasi cepat, tapi dia terlalu dibonggol kayak gini. Wah, gue kalau mau harus akhirnya mau dari program, Mas bikin pabrik di masjid kasih wifi, masjid kayak wifi oleh pabrik, tak senengnya karpet ibu selimut, Maghrib subuh mulai kabeh. Iya, Mas. Ini kok hebat kejadian itu. Bukan cuma loh, Mbak. Mereka minta wifi tak bikin wifi. Malah kalau ini masjid buka sinarnya aneh. Mulai toko ada subuh belum mau kabeh. Terus mampir tuku warung main internet kantor. Itu hebat. Kalau pemasaran, dan bangga umurnya 80. Tapi semangat dakwah yang kamu luar biasa. Saya pernah lupa beliau cerita. Saya naik mobil pickup. Jangan kalau cangkuman itu peramatan tak paling apa. Ayo, manual
jual-jualin numpak kabeh tapi kebuli jual-jualin tenan untuk mie ayam terus mie ayam juga ceker juga udah sepede sak senenge opo es teh teh hangat monggo wis parah enggak rampung mulai kok ke masjid sak pengajian terus itu minggu berikutnya aku jajannya mulai surat belum bahwa yang sama gue pengajian saja lagi bintang itu di pokoknya nama jadi itu aku mutungan jadi calon ini untuk unik hanya apa jadi tak bermutungan itu ya pripun pahala ya rakyat amal itu semakin angel itu semakin kata pahala. Mulai apa Bapak Ibu Bapak sekalian? Pendekatan kita kepada anak muda itu total hubul. Barang demong bal-balan itu total hubul. Semua ini itu digerakkan. Jangan sampai cuma mengandalkan sayap kanan sayap kiri kok. Kalau mikro terbang, sayap kiri maju, patahkan kalau beke, balik-balik seperti back itu kadang-kadang dia boleh maju kiper pun kadang-kadang dia keluar dari kotaknya total betul dengan saya ini reso, saya kanan reso cukup pemain gelandang reso cukup buli reso cukup kiper semua ini kan mereka nah di TikTok itu bapak-bapak sekalian ada satu anak muda keren itu saya program dia itu apa? Muridnya menjadi mati sendirian. Jadi dia punya satu masjidnya mati. Orang kalau dihubung sholat nanti bergetar, kami kira segala macamnya kotor, tak pernah dipakai. Terus dia itu bikin acara sebulan awal bulan itu dia bikin acara bagi-bagi pakaian pantas pakai jaraknya itu 500 meter mereka dari masjid. Monggo Bapak Ibu ada bagi-bagi pakaian pantas pakai gratis silahkan monggo ada ngambil. Terus seminggu kemudian waktu maju sedikit 100 meter dari masjid dia bagi-bagi sarapan. Monggo Bapak Ibu jadi akan ada sarapan gratis di 100 meter dari masjid. Nah pas malam itu ngobrol dengan jamaah. Pak kamu nih Pak, itu ada masjid tapi kok betul jagem ya? Oh iya Mas, itu kemarin soalnya nggak ada sumurnya. Karena nggak ada sumurnya, akhirnya nggak ada tempat wudhu, nggak ada toilet, akhirnya malas pulang ke masjid. Mau wudhu di rumah ya malas, mending sholat di rumah saja. Akhirnya gimana? Pak menawi minggu ahad itu kerja bakti resik-resik. Kalau pada sekitar dan turun sumur itu kan mereka oh itu kosong, gini siap. Akhirnya maju sedikit, ya. Hari berikutnya pada selesai kerincet, kiri sumur segala macam. Tapi caranya dia menggunakan ini. Nanti ketika bagi-bagi pakaian panas pakai di shooting, di upload, didatangin konten guys, ini ada masjidnya mati guys, sedikit tahu bagi-bagi pakaian panas pakai. Yang mau kirim silahkan guys, kirim kue. Guys, besok saya mau bagi-bagi bubur ayam. Siapa yang mau ini? Satu buburnya 5.000 guys. Saya 10 kursi, saya 20 kursi. Nah, bagusnya anak muda hari ini, dia itu mau berbuat sosial tanpa memandang sekat-sekat organisasi. Dia ambil. Nah, ketika sumur nggak ada, dia syuting itu nggak ada sumurnya, nggak ada tempat wudhunya. Langsung telepon tukang Pak, kalau bikin sumur berapa? 9 juta. Guys, saya barusan ngobrol sama Pak tukang bikin sumur 9 juta. Ini rekening saya, silakan kalau ada yang mau nyumbang. Langsung 2 hari setelah itu dari Surabaya telepon, Mas, saya mau sumurnya sendirian 9 juta. Makanya ini bapak-bapak sekalian, lahan baru ini memang pendekatannya harus berbeda. Untuk enter dia kita mau pengen kenalan, soalnya calon ini harus bisa mulai dari saat penjadikan bisa terjadi ada 1-2 orang yang kita passionnya semangatnya itu menipu. Terus itu kayak bapak-bapak saya untuk benturkan rasa barang, ya.
ada bicara supaya ngetak baik ngatur fungsi kantor itu malah gue kalau gue lagi suka dia gak kenal sholat angin gue yang kawan gue sholat gak tenang rame susu cucu pasang MMT ngarep masjid polisi anak-anak dilarang rame ini wajah susana mendelong bukan itu mungkin akhirnya masjid kita dijauhi sama anak muda. Kemudian bapak-bapak sekalian, titik tekan dakwah ke anak muda itu dakwah yang sifatnya mencari kawan dulu, jangan mencari lawan. Makanya di halaman 29 saya tekankan, carilah titik persamaan, bukan mencari titik perbedaan. Karena prioritas pertama adalah mengajak mereka untuk pergi ke masjid. Maka yang dibicarakan adalah sesuatu yang sama, jangan dibicarakan sesuatu yang berbeda. Nah, nek wong lagi kalau pengen ngaji, terus yang di ngaji itu sesuatu yang khilafiyah, pertentangan para ulama, kelompok, golongan, itu mungkin sudah ngaji malah jadi pilih. Aku pengen apa mas, malah ternyata mau ngaji malah dewi loh. Sedangkan aku rasa ngaji baik, mengaku lo bal-balan gitu, nonton bal itu loh, meskipun aku agamanya opo, jadi agamanya opo, tapi kita membela kesebelasan yang sama loh. Kita bisa kompak loh, ini aku touring dengan foto-foto merek motorin. Kapan itu generasi CB, GL Pro, GL Max itu kabeh mau baik jualan. GL Max macet tuh langsung percobaan ini wangi. Orang kok gomone, orang kok rokok. Kok ngaji malah berbeda. Sing Cina ngupuk nasional, Cina ngupuk haji waduh. Sing oleh musik, sing oleh musik, waduh. Makanya titik yang kita inginkan adalah titik mencari kawan dulu, bukan mencari lawan. Pamela, panjenengan misalnya wastan ini, kok kajian calon titik mana terus kok? Misalnya tentang motivasi hidup, sosok yang cukup, lagu-lagu ini jadi catatan sing lirik marai calon play lagu-lagu Jawa saat ini sing marai calon itu daya juangnya kurang. Wanti kurasane loro terus. Lalu carilah tema-tema dakwah yang sifatnya mencari kawan dulu, jangan mencari lawan. Misalnya ada sekarang ramai Munasharah Palestina, ya sudah. Yuk pemuda bahas Palestina. Misalnya, musuh bersamanya jelas. Yang dilawan adalah aksi brutal terhadap kemanusiaan. Karena yang dihajar oleh Zionis Israel itu bukan agama, tapi yang dihajar adalah sisi kemanusiaannya. Kemudian dakwah, isi dulu atau kemasan dulu. Itu pada halaman 35. Nek pengajian panjenengan bapak-bapak sekalian, cukup dengan pamret seadanya undangan kertas. Mungkin jenengan pun tahu, karena memang tidak orang tua kan memang butuh pengajian itu. Misalnya di kongkon-kongkon, orang yang sudah sepuh, kita yang sudah tua ini, itu pasti akan datang ke masjid sendiri. Ada apa tongko, ada pengajian mbak, apa nggih? Ya, udah. Saya tamu kita memiliki lugu. Tidak mengatakan yo sosok nyantol sosok orang, yang penting pengajian, karena pengajian itu lagi. Tapi kalau calon kemasannya harus berbeda. Saya nanti pamfletnya itu dibikin menarik, pembicaranya ada fotonya. Padahal memang dengan misalnya kadang-kadang dai yang segmen pemuda itu ada peci, kan ada topi. Mungkin ada yang nonton, dia tuh Ustaz topinan. Satu kaosan, isi pengajian itu nggak kaos, nggak jemper, seorang cocok plus. Karena yang dihadapi anak-anak seperti itu. Mungkin dia berikut dengan paling lampu-lampu ala-ala kafe, kuning-kuning, akeh.
Kemudian jenengan paringi tempat untuk foto, jangan untuk foto Pak, gawe dhewe kok foto. Wong foto lebaran yang beli kok. Nanti foto sih aku rasa. Kok boleh seneng foto lambene anyar kok. Jangan sithik-sithik foto, sithik-sithik foto. Cekrek lagi pengajian, cekrek udah selesai. Ya. Cekrek kamu cuma foto. Pokoknya cekrek. Karena kebutuhannya itu Instagram. Tapi kalau misalnya nanti di luar situ mungkin ada booth ya, misalnya tulisannya nek dewi Kawang Sari itu mulai ide Cahnom Sak Jose judulnya kan. Maksud bulan itu Cahnom itu yo aja ngilangan. Cah pondok pre itu yo berbaur ning masyarakat, terus di kamar ya. Aku saat ini murojaah, jadi ya orang murojaah turut tiba ya ketemu kalau masyarakat berbaur mas isi untuk membersamai masyarakat jadi panitia kajian, ngejak wong apik dan lain-lain kerja bakti untuk tua, kerja meneng baik jadi tim main duduk ini dulu baru ucap tua kayak tapi bertemu-temu karena macam dah udah duduk mas begini nih kalau nonton jadi Pak, boleh banyak latih tuh. Pokoknya boleh butuhnya sapi ini, kopi ini, ya. Berbuatlah. Maka kalimat Cahnom Sak Jose, wah ini masuk ini. Pakai bahasa mereka. Kalau bapak ini mungkin bidang monokarto. Temanya apa mas? Ngaji santui Ustaz, ya. Ngaji santui. Wong tua pengajian apa? Pengajian santui Pak Dewi, kok meneh masuk. Tapi kalau anak muda, oh ya, datang mereka. Nanti diisi, diberiakan dengan kopi gratis. Jangan kan ada istilahnya kopi Pak. Lagi tangguh, ngerti kopi murah, yang penting kopi. Ini nih kafe lah, wis nih kafe. Kopi dan kafe itu gelasnya Pak buji gitu dikit, ini berak-berak ini. Gelasnya cuy, itu mau 5.000 Pak. Kalau boleh espresso itu 20.000, Hawaii itu Broto Wali. Ngono yo payu. Tapi jangan lho Pak, ribet itu. Terus begini apa? Polisi full door press. Mulai kalau mau nanti ditawari sama Iko, Ustaz. Ini coba bicara nasional dari Jakarta. Mau pakai enggak? Saya tawarkan teman saya yang masjidnya itu sering dipakai pengajian individu. Tablet dananya banyak. Berapa? Bisa pakai Ustaz. Wah beliau dari Jakarta ya Pak. Bawa keluarga, bawa tim, minta hotel, minta pesawat, harus Garuda. Sekali naik duduk di pengajian mintanya 35 juta. 35 juta, iya. Ustaz dia bilang ini. Daripada 35 juta untuk beliau dari Jakarta, mending 35 juta itu tak belikan motor bekas seharga 10 juta. Vario 10 juta, mungkin Mio sing rada apik 10 juta, tak swasana ning masjid. Hadirilah tabligh akbar dengan hadiah utama Mio bekas. Betul Pak, dia betul itu langsung setelah itu dia nggak ngundang Ustaz ini, dia pakai malah bergonenya 2 juta atau 3 juta setengah itu untuk Honda C70 sing ini sama pun lagi seneng itu. Mungkin dibangun dewe kan, dicet ya apa, butuh sing teko wong 1000 Pak pada ujian. Gara-gara Honda 70 meri ngecek itu sekitar 1000 pada ujian. Terus tapi itu surah menarik belas. Cuma dia mengurus pusat pengajian. Makanya itu strategi salah satunya. Nanti saya terlopang ini jenengan. Ini coba ya kapan-kapan itu. Ustaz itu biasa baik, rasa sing terkenal di Jakarta rasa. Ya selain tapi temanya sing rotok yang oke. Saatnya korban sapi bukan lagi korban perasaan. Misalnya kalau gitu,
Hadirilah tabligh akbar dengan memperebutkan hadiah utama iPhone 12 Pro Max regane 12 juta. Ini bisa mengumpulkan pertigaan di bawah. Iya Pak. Ya, karena memang itu mau total kubur. Kita isi dulu atau pasang dulu? Loh ini loh Pak, dikemas kayak gini ini bisa 3.000 rupiah kalau kita belinya di warung. Tapi kalau kita belinya misalnya di rumah sakit itu bisa 10.000. Kita belinya di bandara itu bisa 20.000. Kita belinya di atas pesawat ini bisa 50.000. Cuma apa? Kemasan. Ini misalnya jadikan buka, kemudian jadikan tuang, yang pasti bening gitu, coba terus dengan kareti, terus dengan tawak gitu, mas beli mineral piye, banyu keran itu bahasa. Padahal ini beli mineral, orang percaya Pak. Makanya kemasan itu ternyata penting. Lalu akan isi dengan sertifikat pada sampai apa-apa nanti hadir, saya pakai batik nggak apa-apa. Tapi kalau saya isi candong, maka tuh batik itu saya isi suara, itu langsung lebih itu. Kemudian bensin nanti ini. Makanya kemarin ketika di taman saya itu, pukul saya lepas. Sama dia dikasih kaos, kita pakai kaos ya. Kaos jadi bisa buatkan acara mereka, tamu sak Jose. Ini wawancara dari mulai setengah 8 selesai jam setengah 11 nggak ada yang pulang sebelumnya. Lalu kita mulai wong teko main kopi, cukup main kopi bisa lampu kayak snack, ramu ngajar kayak bakso, sesegi panitia jos semua bersama itu panitia anggarannya berwong 1 second. Palingnya dari stiker 300 itu sih kurang, berarti sih total 2 kali lipatnya. Tapi bapak-bapak sekalian, meskipun kemasan itu penting, cuma calon ini kan gampang munggah tapi gampang hidup. Tahun 2 tahun yang lalu, kajian-kajian hijrah itu marak kayak jamur di musim-musim. Goreng-goreng, kajian hijrah, kontrol-kontrol, hapus tato, gitu. Terus kemudian macam-macam lah, wonten komunitas bekas preman, wonten komunitas bekas nggak boleh. Cuma hari itu kajian-kajian seperti itu, jadi itu biasa. Makanya tinggal kita segmentasinya nopo. Pertama, kalau segmentasinya anak SMP SMA, anak SMP SMA itu sekarang Pak pulangnya itu sore-sore, karena sampai maghrib. Makanya kalau kita bikin pengajian pada hari Isya, di hari-hari aktif mereka nggak mau datang bukan apa-apa, tapi karena apa? Oh capek. Sekolah itu luar biasa, mulai sampai maghrib. Kalau menawi panjenengan mau bikin acara, usahakan Sabtu atau Ahad. Sebaiknya Sabtu saja, malam-malam. Karena kalau malam Senin ini mereka masuk kadang-kadang orang-orang kalau nggak ikuti itu sekolah, masuk pengajian. Belum lagi kalimat-kalimat itu alim-alim dulu, dan campur biasa, baik alim-alim ada jadi teroris itu repot. Itu media itu luar biasa sekarang. Kemudian di halaman berikutnya menghindari sikap egois dalam dakwah. Nah ini sifatnya kerja-tim Pak. Mungkin nanti saya dari ruangan saya dengar panitia yang ya kalau bisa yang datang untuk besok acara serverenda itu jangan cuma seorang, tapi harus satu tim. Karena kita itu kerja-tim. Maka di mungkin cahnon ini satu tim. Ada yang bagian otot tegas, ada yang bagian ngancani, ada yang bagian ngomong, macam-macam. Kemudian anak muda itu biasanya bergerombol, dan dari bergerombol itu ada salah satu yang paling dipercaya. Ada jenengan sakitnya kalau sing dipercaya itu, insya Allah gerombolan itu akan kayu kabeh. Tapi jenengan sing diceritakan itu anak baik,
Itu kita aneh, mana mereka mau ke masjid itu. Jadi butuh cekel sirai sing pokok itu diantara mereka itu siapa. Kemudian pentingnya rencana dalam dakwah. Nah, ini kadang-kadang orang jadi roto terlewat komunikasi Pak. Sebagai seorang takmir, kadang kita tidak memprogramkan secara jangka panjang. Makanya kalau misalnya nanti Panjenengan sudah ingin mulai coba 2024 ini kita kasih program-program yang fun-fun dulu, yang menarik-menarik dulu, yang istilahnya membuat mereka mau datang dulu. Jadilah pengajian plus bincang-bincang bisnis es teh jumbo, saya gitu. Ya. Karena kalau untuk remaja sing umur selikur, rolikur, sing mulai mikir rabi, terus mulai mikir boleh duit, itu nek guru pengajian tok tidak menarik. Tapi kalau diiming-imingi misalnya dengan dapat cuan, pengalaman dapat cuan, jadi insya Allah mereka mau datang. Nah sekarang saya lihat trennya gitu, nek berpengajian beragam teko, tapi nek bincang-bincang bisnis kayak di Palu itu ada tetangga saya, Mas Ujai Bobi itu punya komunitas Rebun Naik, sing teko sampai buta-buta, karena bicaranya bicara uang, bicara cuan. Maka itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. STH itu luar biasa. Ada salah satu ustaz itu cerita dia punya tetangga itu sehari bisa menjual 500 cup. 500 cup sehari itu kalau satu cupnya bagi 1000 berarti kan sekitar 500.000. 500.000 yang telung puluh berarti 15 juta. Kalau dia mau sokong itu bagi ngomong kita terbangun dengan. Tapi itu bareng di lakoni dewi itu lagi rong dino boleh kumat juga. Kemudian dakwah viral positif enggak? Nah ini sesuatu yang Panjenengan harus pertimbangkan juga tentang masalah viral dan tidak viral. Karena yang diobrolkan mereka itu ya konten. Pramila misalnya biar viral kita harus pikirkan itu masa-masa. Terutama untuk mas-mas yang mungkin masih muda ya, usianya 20-an, 30-an, mungkin mereka masih bisa bikin konten. Atau misalnya di sini ada yang sepuh, kita bikinkan video, bah, ajak jamaahnya bah, mengecil bah, jadinya bikin video, pulau bah, ini pulau mawon ngaji loh, masa canong udah ngaji, monggo ngaji, mengecil, saran-saran pulau. Nanti 1 menit di-share kan, ya, viral. Jadi dibikinkan sesuatu yang viral, yang kira-kira bisa menjadi perbincangan mereka. Kemudian selanjutnya peran dakwah dalam merebut opini itu juga hari ini menjadi PR kita Pak, karena media massa itu mempengaruhi. Dan uniknya remaja itu lebih percaya sumber dari influencer daripada sumber-sumber resmi. Makanya jadi kenapa kok umat Islam diadu domba, yang NU diadu domba dengan baik, dengan isu Pak Alawi dan Kiai Nusantara, ya, Pak Alawi versus Wali Songo, kemudian yang Muhammadiyah itu oleh Salafi dengan isu Asy'ariyah ini, ya, akhirnya kalau menjadikan sampai sebagai Muslim gampang hanyut, anak muda kita itu nyimak, mereka melihat. Makanya AWDW harus bisa menjadi penetral, ya. Diduduki, bisa lagi dan lain-lain. Dan masih ada banyak pembahasan, nanti Panjenengan bisa baca sendiri ya. Ini untuk saya cukupkan biar kayem, tanya jawab aja, biar Panjenengan tidak ngantuk. Karena kalau cuma sepihak dari saya, nanti justru ngantuk. Demikian saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.